dengan melepas sekat di antara kita semua, tapi yang paling pokok bahwa kita harus menata desa yang lebih baik di tahun-tahun yang mendatang. Lepas intrik, lepas kepentingan untuk kemandirian dan kemajuan desa, khususnya kita di Buton Selatan. Saya ingin sampaikan juga bahwa Koja-Koja ini disponsori oleh Al Motor Bau-Bau. Jadi jika Anda yang ingin memiliki motor bekas berkualitas, Anda bisa mendapatkannya di Jalan Bataraguru nomor 1 di Kota Bau-Bau, Al Motor tentunya yang ada di Simpangan Karyanugraha sana. Bisa langsung ke sana saja, cek motornya. Banyak motornya di sana, segala jenis motor. Al Motor Bau-Bau hanya untuk Anda. Olioku masih naia rampakan kalimu ana kabumbute duka kota namula bina lawana anto make sana potinya luana momia momare bunai cana atindampu atau kamata itabo awana anto make sana o tonto iaroa gunung andala mo malinona libuto inta abuke akakaluku musulubina bau-bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kembali kita di segmentasi Koja-Koja. Kali ini spesial sekali karena hari ini saya berada di Buton Selatan di Kecamatan Batauga. Kali ini saya bersama dengan salah satu penggiat desa, Pak Amiruddin Majid. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Bang, hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi sore-sore kita jalan dari Bau-Bau, hujan-hujan. Di sini bagaimana keadaannya di sini? Tadi kurang lebih sama. Oh ya. Iya. Nah, Bang, seperti yang sudah kita koja-kojakan sebelumnya bahwa kita bercerita soal koja-koja soal penggiat desa. Ya. Ternyata apa yang dilakukan oleh para penggiat desa ini sungguh luar biasa, Bang. Apalagi kita tahu bersama implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu tentang desa itu sangat kompleks dibahas bagaimana penggiat desa, para pendamping desa itu sangat berperan penting di sana, Bang. Jadi yang saya ingin dengar dari Pak Amir selaku penggiat desa, bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu tentang desa ini terjadi di Buton Selatan, apakah sudah maksimal ataupun belum, atau bagaimana? Saya ingin dengar koja-koja soal itu. Silakan. Siap. Ini suatu rezeki yang luar biasa ini kita didatangi sore-sore kemudian berdiskusi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Tapi yang prinsip bahwa Undang-Undang Nomor 6 2014 merupakan momentum awal untuk adanya pengakuan terhadap desa oleh negara. Nah, jadi salah satu beberapa poin yang penting dalam Undang-Undang 6 2014 adalah adanya alokasi khusus untuk anggaran dipersihkan di desa melalui anggaran APBN, dan itu wajib. Nah, makanya kalau orang mengatakan bahwa dana desa akan hilang, itu kecil kemungkinan, kecuali harus dirubah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Karena di salah satu pasal dikatakan bahwa sumber anggaran desa wajib dipersihkan dari APBN. Wajib, itu wajib. Sama halnya dengan pendamping. Jadi pendamping itu tidak akan pernah hilang selagi Undang-Undang Nomor 6 belum dicabut atau dirubah. Karena hadirnya Undang-Undang Nomor 6 itu disertai dengan untuk lebih mengarahkan desa agar lebih kuat,
maka dibutuhkan adanya pendampingan. Dan artinya para pemikir munculnya undang-undang itu tidak serta-merta kemudian kebijakan itu diserahkan ke desa untuk melaksanakan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6, tapi harus di-backup dengan para penggiat-penggiat desa untuk memastikan bahwa harapan Undang-Undang Nomor 6 bisa terakomodasi atau terimplementasi dengan baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah ini Bang, yang menarik itu bahwa kita di Buton Selatan ini kan terbagi, ada kelurahan, ada desa, kemudian di situ terintegrasi dengan baik, saling berkolaborasi antar desa. Kemudian di sini peran-peran pendamping yang hampir sangat tipis sekali disadari oleh orang-orang masyarakat kita. Nah, bagaimana bisa Abang melihat ini? Sebenarnya dengan hadirnya Undang-Undang 6 2014, kemudian ada fokus pendamping di dalamnya, salah satu pasal mengatakan ada pendampingan. Ini jadi hadirnya pendamping menjembatani antara desa, kelurahan, dan pemerintah daerah. Sehingga kita di pendampingan kan ada level yang bergerak khusus di tingkat desa, di tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Maka di tingkat kabupaten ini adalah kawan-kawan pendamping itu coba mengkolaborasikan para pihak yang berkepentingan baik di desa, di kelurahan, di kecamatan maupun di OPD teknis. Nah, sehingga harapannya kemudian implementasi Undang-Undang Nomor 6 dia tidak jalan sendiri, tapi dia kolaboratif dengan perencanaan atau regulasi yang berlaku di negeri ini yang berkaitan dengan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan kelurahan, sehingga dia tidak jalan secara mandiri, Pak, Undang-Undang Nomor 6 ini. Karena yakin dan percaya kalau Undang-Undang Nomor 6 itu dia jalan sendiri dengan mengabaikan undang-undang yang lain, yakin kondisi yang seperti kita rasakan hari ini tidak akan bisa kita capai. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya Bang, yang saya apa namanya, seperti yang sebelumnya saya sudah tulis dalam skrip saya bahwa kami melihat para penggiat desa ini aktor intelektual dari pembangunan di desa ini, Bang. Ya. Nah, apa yang bisa Abang sampaikan di sini? Iya. Itu tadi, karena muncul selain dia di backup dengan regulasi yang ada, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, yang kedua kerja-kerja penggiat desa juga bagaimana memaksimalkan kinerja dia, menghibahkan waktu dan tenaganya, pikirannya, untuk melihat seperti apa desa ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Karena bukan berarti bahwa di desa itu tidak ada sumber daya yang ada, tapi untuk memaksimalkan dengan berbagai pengalaman yang muncul di tingkat desa, di tingkat lokal desa, kemudian diimbangi dengan kemampuan yang dimiliki oleh para pendamping, sehingga kolaboratif ini menjadi hal yang nyata untuk melihat desa, menata desa yang lebih maju ke depan. Kurang lebih seperti itu. Contoh misalnya, dalam hal menggagas kegiatan-kegiatan yang prioritas di tingkat desa. Orang gampang mengatakan bahwa prioritas ini kegiatan di desa, ini prioritas. Tapi untuk mengarah menentukan prioritas itu seperti apa? Ini bukan hanya persoalan ranking usulan, tidak. Tapi bagaimana menghadirkan usulan-usulan yang prioritas tadi, dengan menyentuh satu kegiatan, kemudian efeknya bisa mengobati atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang lain. Jadi bukan berarti kemudian kalau ada usulan 10, maka 10 ini kita harus pikirkan, tidak. Dari 10, kira-kira kegiatan apa yang kita ambil menjadi prioritas, dengan menyentuh satu, tapi 10-nya bisa teratasi dan bagus. Nah itu. Kemudian hal yang lebih penting lagi kehadiran pendamping adalah kenapa harus ada kolaboratif tadi di tingkat desa. Karena di tingkat desa banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Ada kelompok adat, ada kelompok kelembagaan lain, ada kelompok-kelompok usaha, dan seterusnya. Nah kebiasaan kita dalam dunia sosial misalnya, kelompok-kelompok ini tadi kan ada persaingan, entah sehat atau tidak itu urusan lain. Tapi dengan kehadiran kita coba akomodasi semua kepentingan tadi. Dan insya Allah dengan terakomodasinya kepentingan tadi, kita akan bisa dapatkan core bahwa yang menjadi prioritas atau yang menjadi urgensi dari desa di tahun-tahun mendatang, berarti ini yang harus kita lakukan. Dan pada saat itu kita sepakati, terkadang banyak pihak yang tidak sepakat dengan itu. Ya tidak sepakatannya tanda kutip, Pak. Bisa jadi tidak sepakat karena dia pikir tidak bisa berkontribusi positif ke sana dia, atau yang kedua mungkin tidak akan membawa hal yang positif bagi dia. Itu tergantung ke cara pandangnya orang. Tapi insya Allah kalau kawan-kawan pendamping masuk ke arah yang sana, dia lepas baju seperti itu dia. Tapi dia melihat desa secara utuh. Dia harus membaur. Dia harus memikirkan semua pihak. Ya. Misalnya contoh kasus juga kita ambil contoh usulan wisata. Ya terkadang kalau usulan wisata, orang luar berpikir itu keinginan kepala desa dengan BPD tanpa melibatkan masyarakat. Tapi tunggu, karena multi efek dari adanya pariwisata atau wisata yang dibangun di desa itu bisa jadi akan berpengaruh positif terhadap kegiatan-kegiatan usaha masyarakat. Contoh misalnya, kalau kios-kios yang ada di desa itu ada 10 kios, sebelum adanya wisata mungkin harga Indomie hanya 2.500 per bungkus. Tapi dengan adanya wisata bisa jadi naik di atas itu. Jadi kolaboratif efek ini yang luar biasa. Dan untuk meyakinkan para pihak tadi, saya kira peran-peran pendamping sangat dibutuhkan di situ. Yang pertama, peran pendamping ini mungkin selain pendekatan komunal di masyarakat, juga pendekatan regulasi supaya kita tertib administrasi dan dipastikan taat asas hukum. Boleh jadi usulannya bagus, tapi kalau menyalahi aturan menjadi tidak bagus pada akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Taat hukum, tetap dalam koridor hukum.
Iya. Menariknya di sini Bang, kita di Buton Selatan ini sangat kental dengan desa wisata. Seperti misalnya kemarin di Pantai Lakadau Burangasi, di sana sudah mendapatkan luar biasa peringkat pertama nasional, promosi desa wisata Nusantara. Di Burangasi Buton Selatan loh itu. Iya, iya. Yang kemudian sekarang yang lagi masuk dominasi ada dua. Di Siompu itu Tengkorak Labuluntio, air loka, permainan air loka, dan Bahari 3 Boti di atas batu. Nah ini menariknya. Di sini peran-peran pendamping seperti apa ini Bang? Iya. Ya. Sebenarnya dalam rangka mempromosikan desa, ini memang peran pendamping adalah mengkomunikasikan para pihak. Jadi misalnya pendamping mencoba mendiskusikan bersama masyarakat yang ada di desa yang memiliki potensi wisata. Berarti hubungan pendamping dengan masyarakat dan pemerintah desa atau para pihak yang ada di tingkat desa. Selain itu kemudian dikolaborasikan dengan OPD-OPD teknis yang berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan wisata tadi. Nah, kemudian pihak kecamatan dan seterusnya. Jadi peran pendamping hari ini bahwa dia melakukan kegiatan di luar dari batas-batas atau kewenangan yang dilakukan oleh desa. Misalnya desa hanya mampu untuk mengkreasi di tingkat desanya, tapi kita pendamping bisa menerobos ke hal yang lain dalam rangka untuk menghidupkan usulan-usulan tadi itu. Nah, misalnya contoh kasus wisata Lakadau. Wisata Lakadau, kalau kita mau lihat aturan bahwa yang daftar itu desa di Kementerian Desa supaya bisa dipromosi menjadi salah satu destinasi wisata yang masuk kontestan. Tapi kemudian kami di pendamping berpikir bahwa kolaborasi pendamping dan desa adalah bagian dari kita semua. Nah, oleh karena itu kemudian tim pendamping di Buton Selatan khususnya mencoba mendeteksi atau melis kira-kira potensi spot-spot mana saja di desa yang ada di Busel yang berpotensi untuk dibawa ke destinasi wisata Nusantara yang ada di Kementerian Desa. Wisata Dan alhamdulillah hari ini Busel ada 14 desa. Benar. Jadi kemudian kalau ada para pihak yang mengklaim bahwa tidak ada kerja-kerja pendamping dalam kegiatan promosi wisata atau kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan desa, saya kira itu sudah agak keliru juga. Berarti dia hari ini hanya berpikir dalam tempurung dia, tapi tidak pernah keluar dari prinsip yang dia bangun dengan tidak melihat apa yang terjadi di sekitar dia gitu. Saya memang ada berpikir bahwa peran penggiat desa atau pendamping desa ini sangat luar biasa. Karena mereka menerjemahkan regulasi, kemudian mereka memfasilitasi, mendampingi, kemudian memberi solusi. Dahsyat loh, luar biasa ini pendamping ini. Tapi tanpa selalunya kerja-kerjanya itu tidak disadari oleh orang-orang. Tidak disadari, saya ulangi, tidak disadari oleh orang-orang. Itu memang tapi memang kita sebagai awam melihatnya bahwa itu sah-sah saja apa yang dilakukan, tapi lagi-lagi bahwa itu campur tangan pendamping itu sangat-sangat memiliki efek yang sangat luar biasa. Pak Amir bisa dijelaskan seperti apa? Memang itulah uniknya kita di pendamping ini boleh dibilang pekerja tanpa identitas. Makanya kalau kita di pendamping ini pakaian kita berupaya untuk sama dengan pakaian yang dilakukan oleh masyarakat supaya tidak ada gap. Benar. Karena kalau kapan kita akan turun di desa dengan pakaian pantofel dan resmi, kita berhadapan dengan masyarakat yang tujuan kita bahwa kita akan akomodasi apa yang menjadi kepentingan dia, apa yang menjadi kebutuhan dia terkait dengan kehidupan masa depan. Tapi dengan style pakaian kita, kemudian dia keder. Dia akan berpikir loh, jangan sampai saya mengungkap ini kemudian mungkin dia masalahkan siapa dan mungkin akan ada yang dipenjara sehingga dia berani tutup diri gitu. Nah, sama juga kita di pendamping ini logikanya gini. Misalnya kita mengawal undang-undang desa. Berarti yang kita kawal adalah regulasi. Kita kawal dana desa. Dan tidak sedikit orang mengklaim pendamping itu bahwa sudah kerjasama dengan desa untuk menilai uang-uang rakyat yang ada di tingkat desa. Itu tidak sedikit, Pak. Karena banyak keluhan masyarakat, kemudian kita sudah lapor di pendamping, tapi tidak pernah ditahan orang tersebut. Kita kan bukan kerja-kerja untuk memvonis bahwa dia salah atau benar, itu kerja-kerja kejaksaan atau APH. Kerja kita adalah, kalaupun dia rusak, bagaimana kita berupaya supaya dia baik. Kalaupun dia baik, bagaimana kita berupaya supaya kebaikannya bisa ditingkatkan lagi. Itu kerja-kerja kita. Bukan pada tataran bahwa kita harus lapor ke APH, kita harus klaim dia bahwa dia baik dan buruk. Nah, itulah logika-logika yang kita pakai hari ini. Nah, sehingga kita tidak terpengaruh bahwa, kalau misalnya ada yang klaim bahwa, taruhlah saya sendiri misalnya, Pak Amir itu sudah korupsi, silakan aja. Bagi kita mungkin itu akan menggugurkan dosa-dosa kita semua pada akhirnya. Tapi nama itu kita, bagaimana kita melihat desa, melihat desa dan pinggiran kita, khususnya di Buton Selatan Buton Selatan, kita coba berpikir, apalagi di tahun 2023 kita sangat berharap Buton Selatan, semua aset, semua kegiatan yang hari ini kemudian sudah mati suri, kita hidupkan kembali. Yang kedua kita pastikan desa-desa harus memiliki aset produktif yang menjadi
sumber atau mesin uangnya bagi teman-teman desa ke depannya. Iya, Kurang lebih iya, seperti iya. itu. Iya. Kebetulan memang cuaca lagi Iya. hujan di luar dan Iya, kamera luar kita ada biasa. di depan teras ini. Kameramen lagi kehujanan sekarang. Namun kita tetap lanjut ini Pak Amir. tetap kreatif. Tetap lanjut dengan satu pertanyaan lagi karena di skrip sudah saya siapkan 3 pertanyaan buat Pak Amir. Siap, Dan siap. pertanyaan terakhir ini, nah ini yang tantangan ke depan kita sebagai penggiat desa yang ada di Buton Selatan, dalam tanda petik, bagaimana caranya kita mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing. Nah ini tantangan yang boleh dibilang PR kita semua, PR pemerintah pusat maupun daerah provinsi untuk bisa mewujudkan itu. Kira-kira apa yang bisa Pak Amir sampaikan di sini? Sebenarnya desa mandiri atau bagaimana desa hidup dengan potensi sendiri itu sebenarnya kurang lebih tidak terlalu ribet-ribet amat. Iya ya. Yang hari ini dikenal dengan bagaimana visi misi. Ya. Tapi terkadang ya orang hanya segampang menyebut visi misi. Tapi bagaimana untuk mengarah ke visi misi seperti itu yang ribet. Kalau cukup sederhana, desa jangan pernah berpikir mengadakan hal yang tidak ada di desanya. Ya. Tapi desa harus berpikir bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di desanya supaya dia bisa keluar. Jangan kita memikirkan hal yang belum ada kemudian kita bawa masuk ke desa. Yes. Kalau ini kemudian mindset yang dibangun di tingkat desa, baik itu pemangku kepentingan BPD, pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk masyarakat secara umum, Yes. saya kira dia akan berbasis dengan potensi ekonomi yang ada di tingkat desa. Yeah. Tapi ini yang jadi soal terkadang, kita baru tanam cabai, kita baru tanam ubi, bayangan kita harus sudah mengadakan mesin yang luar biasa dan seterusnya. Seharusnya kita harus manage dulu SDM yang menanam ubi cabai tadi. Kemudian kita perhatikan luas lahannya dan seterusnya. Yes. Karena pola pendekatan ekonomi di daerah kita di wilayah timur ini dengan di wilayah Jawa itu beda. Misalnya daerah pertanian, Mbak. Kalau di daerah pertanian di Jawa, dia pakai pola intensifikasi, memaksimalkan lahan yang ada, karena memang nilai jual hasil produk pertaniannya tinggi. Tapi kalau kita di bagian Sulawesi ini, untuk melakukan intensifikasi belum bisa. Kita harus luasan, ekstensifikasi gitu, perluasan lahan. Karena kalau kita menanam cabai hanya di ukuran 10 are, dengan jumlah tanaman sekitar 400-500 pohon, kalau di Jawa bisa hidup, Pak. Tapi kalau di Sulawesi dengan ukuran 400, tidak bisa. Kita harus minimal di atas 2.500 pohon baru bisa memenuhi angka BEP-nya. Yeah. Kalau misalnya desa hadir dengan BUMDes sebagai mesin uang, taruhlah misalnya kita masuk di daerah yang masyarakatnya itu konsen di bidang pertanian atau di bidang peternakan. Seharusnya kawan-kawan desa mensupport ini. Misalnya di bidang pertanian, apa yang lagi digandrungi oleh masyarakat ditanam? Misalnya horti atau tanaman pangan atau tanaman semusim yang lainnya. Sekarang hadirnya desa apa? Kalau misalnya dari sejumlah masyarakat yang sudah melakukan usaha di bidang pertanian tadi, mereka hanya mampu mengolah lahan 10 are atau setengah hektar, sementara di sisi lain dia punya area lahan yang luas, itu apa soalnya? Kalau soalnya kemudian tidak ada anggaran, ya kenapa tidak disupport dengan dana desa? Kita bentuk kawasan perkebunan atau pertanian yang notabene ini menjadi memicu sebagai produk unggulan di tingkat desa itu. Produk unggulan? Ini akan mengarah ke kemandirian desa. Karena ada produk unggulan tadi menjadi ciri khas di desa itu. Yes. Ini bukan persoalan ikut-ikutan. Misalnya karena di sini pertanian dia sukses di desa A, di sebelah juga ikut seperti itu. Sementara notabene masyarakatnya tidak konsen di bidang pertanian. Melihat yang dari dalam tadi. Melihat dari dalam. Desanya. Prinsipnya jangan pernah kita berpikir mengadakan yang belum ada. Belum ada. Tapi yang kita harus pikir memaksimalkan potensi yang sudah ada. Yes. Seperti apa caranya untuk kita hidupkan? Kalau ini yang terjadi, akan terjadi kemandirian. Benar. Kemudian yang kedua, tahapan kemandirian berikutnya adalah hari ini Kementerian Desa mengejut bahwa setiap tahun anggaran prioritas dana desa itu menghidupkan BUMDes. Artinya terkandung makna di belakang ini bahwa mesin uang itu sudah didukung lewat dana desa. Kenapa ini kita tidak mainkan bola ini misalnya? BUMDes ini tadi. Kalau seandainya BUMDes kita maksimalkan, misalnya BUMDes hadir sebagai pengumpul hasil bumi dan hasil laut masyarakat. Artinya kalau ini yang terjadi, misalnya jumlah petani kita ada 20 orang, jumlah nelayan kita ada 20 orang, berarti ada 40 orang. Kemudian hasil pertaniannya dibawa ke pasar, sementara di pasar yang beli hasil produk pertanian tadi misalnya hanya 2 orang. Penjualnya lebih banyak ketimbang pembeli. Hukum ekonomi ini akan drop harga kalau seperti ini. Tapi kalau seandainya dari 20 orang dikop oleh BUMDes, kemudian keluar di pasar hanya 1, pembelinya ada 3, maka hukum ekonomi berlaku. Benar. Pembeli lebih banyak ketimbang penjual kan? Berarti akan lebih tinggi harganya. Yes. Sehingga ini persaingan harga ini luar biasa. Menarik kalau bicara soal desa ternyata Bang. Saya baru ngeh juga ternyata menarik sekali kalau kita bicara desa ini.
Kembali ke desa, Iya. turun backup desa. Iya. Jadi memang desa itu luar biasa. Luar Hanya biasa. hari ini kita memang ya kita berpikir selalu instan. Ya. Instan. Mudah-mudahan kita di 2023 khususnya Kabupaten Buton Selatan, ya semua pihak yang berkecimpung di desa kita coba kolaboratif. Yes. Ini bukan pada tataran bahwa siapa mendapatkan apa, Ya. tapi kita harus mentorehkan di penghujung atau di yang proses kita lakukan hari ini Ya. minimal membawa manfaat untuk kita semua. Ini yang luar biasa yang kita bisa lakukan Siap, membawa manfaat buat kita semua. untuk banyak orang ya. Oke bang, saya kalau bicara soal desa, saya teringat sebuah lagu ini bang. Siap, siap. Lagu yang sudah lama, namun tetap enak didengar. Lagunya Gomblo. Lestari alamku. Boleh ikut bang? Lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Mantap sudah. Damai saudaraku, suburlah bumiku. Ku ingat ibuku, dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama, tentram Kartara Harja di sana. Semua tetap lancar, aman jaya. Kameraminku juga di belakang sana sudah seperti Gajah Mada. Di bawah panggung dia berdiri. Dan baik sahabat itu bersama, Bang, sebagai closing statement untuk menutup koja-koja kita kali ini, saya persilakan langsung, Bang. Ya. Desa adalah milik kita bersama. Ya. Dengan melepas sekat di antara kita semua, tapi yang paling pokok bahwa kita harus menata desa yang lebih baik di tahun-tahun yang mendatang. Lepas intrik, lepas kepentingan untuk kemandirian dan kemajuan desa, khususnya kita di Buton Selatan. Lepas intrik, Lepas lepas intrik dan lepas kepentingan demi kemandirian Dan- desa di Buton Selatan. Wow, great. Itulah closing statement dari kita semua, dan jangan lupa saya ingin sampaikan juga bahwa koja-koja ini disponsori oleh Al Motor Bau-Bau. Jadi jika Anda yang ingin memiliki motor bekas berkualitas, Anda bisa mendapatkannya di Jalan Batara Guru nomor 1 di Kota Bau-Bau, Al Motor tentunya yang ada di Simpangan Karyanugraha sana. Bisa langsung ke sana saja, cek motornya, banyak motornya di sana, segala jenis motor. Al Motor Bau-Bau hanya untuk Anda. Terima kasih banyak Pak Amir Siap. sudah bersedia hadir di Koja-Koja. Nanti kalau misalnya kita mau datang di sini lagi, kita Koja-Koja lagi, tidak apa-apa ya Bang ya? Siap, siap, siap. Selalu ya? Siap, siap. Selalu siap. Untuk Begitu? desa selalu siap. Siap. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di segmentasi Koja-Koja berikutnya.